Oke, saatnya belajar. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang manusia dan lingkungan, pembelajaran ketiga. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar dapat notifikasi ketika ada video baru. Nah, adik-adik, ini adalah gambar salah satu suku yang ada di Indonesia. Kira-kira kalian tahu nggak sih ini dari daerah mana? Untuk tahu jawabannya, beserta suku-suku yang lainnya, simak terus videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Tetap semangat ya. Anak-anak, kalian ingat tidak mengapa negara kita disebut sebagai negara kepulauan? Kalian bisa tahu? Ya, karena Indonesia terdiri dari beribu pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Wilayah negara Indonesia yang banyak pulau dan yang sangat luas mengakibatkan Indonesia memiliki keberagaman yang banyak loh. Oh ya? Iya, keberagamannya antara lain suku bangsa, ras, budaya, adat, agama, bahkan golongan. Wah, jadi ingin tahu ya apa saja nama suku yang ada di Indonesia, termasuk nama daerahnya. Kalian juga pasti ingin tahu kan? Kalau begitu, mari kita lihat tayangan ini. Kita awali dari Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera terdapat suku bangsa yang terkenal, antara lain suku Aceh di Aceh, suku Batak di Sumatera Utara, suku Nias di Nias, suku Minangkabau di Sumatera Barat, suku Melayu di Sumatera Selatan, suku Rejang di Bengkulu, sekarang kita ke Pulau Jawa. Suku bangsa yang mendiami Pulau Jawa antara lain suku Betawi di Jakarta, suku Sunda di Jawa Barat, suku Jawa di Jawa Tengah, suku Madura di Madura, suku Tengger di Jawa Timur, suku Osing di Jawa Timur. Mari kita ke Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan terdapat suku bangsa seperti suku Dayak di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Suku Kutai di Kalimantan Timur, suku Pasir di Kalimantan Timur, suku Banjar di Kalimantan Selatan. Di Sulawesi ada suku bangsa yang sejak dulu terkenal dengan keberaniannya dalam melaut, yaitu suku Bugis di Sulawesi Selatan.
Selain itu, ada juga suku Mandar di Sulawesi Barat, suku Toraja di Sulawesi Selatan, kita beralih ke Maluku. Di sana terdapat suku bangsa, yaitu suku Ambon. Di Bali terdapat suku bangsa, suku Anak Bali. Di Nusa Tenggara Barat ada suku Sasak. Di Nusa Tenggara Timur ada suku Sumba. Terakhir, kita ke wilayah Indonesia paling timur, yaitu Papua. Di Papua terdapat suku bangsa terkenal, yaitu suku Arfak dan suku Asmat. Selain keragaman suku bangsa, Indonesia juga memiliki keragaman agama. Ada 6 agama yang diakui pemerintah untuk dianut oleh masyarakat Indonesia, yaitu Islam. Tempat ibadahnya disebut masjid, sedangkan pemuka agamanya disebut ulama. Kristen. Tempat ibadahnya disebut gereja. Pemuka agamanya adalah pendeta. Katolik. Tempat ibadahnya gereja. Adapun pemuka agamanya disebut pendeta. Hindu. Tempat ibadahnya disebut pura. Pemuka agamanya disebut resi. Buddha. Tempat ibadahnya disebut wihara. Sedangkan pemuka agamanya disebut biksu. Yang terakhir, Konghucu. Tempat ibadahnya adalah kelenteng, sedangkan pemuka agamanya disebut Wensi. Meskipun banyak agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, namun mereka dapat hidup secara berdampingan dengan baik, rukun, saling membantu, terlebih-lebih masalah kepentingan umum. Mereka tetap menjaga sikap toleransi beragama, yaitu sikap saling menghargai dan mengerti tanpa membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Untuk menciptakan kehidupan beragama yang damai dan tentram, pemerintah mencanangkan suatu program yang disebut dengan Tri Kerukunan Umat Beragama, yaitu 1. Kerukunan antar umat beragama dalam satu agama, disebut juga dengan intern umat beragama. 2. Kerukunan antara umat beragama yang satu dengan agama lain. Ini mengandung pengertian kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan. 3. Kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Hal ini mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah. Kerukunan yang terjadi pada masyarakat kita dapat menjadikan Indonesia sebagai bangsa dan negara yang utuh.
Banyak faktor yang menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar jika disandingkan dengan bangsa besar lainnya. Itulah yang menyebabkan kita bangga menjadi warga negara Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain banyak sekali bukan keberagaman masyarakat kita. Namun demikian, jangan sampai keberagaman tadi menjadikan kita bangsa yang terpecah belah, tetapi justru harus menjadi pemersatu bangsa yang berlandaskan Pancasila. Menarik sekali bukan pembelajaran kali ini? Tugas kalian sekarang adalah sebutkan 10 nama suku bangsa yang ada di Indonesia beserta daerahnya. Berulang, sebutkan 10 nama suku bangsa yang ada di Indonesia beserta daerahnya. Kerjakan di buku tulismu. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan dapat menambah kecintaan kita terhadap bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you adik-adik.